Sidang lanjutan gugatan cerai pasangan Arya Loka dan Putri Ane kemarin baru saja digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian dari pihak Arya Saloka. Lantas, seperti apa jalannya sidang tersebut? Seperti apa pula kuasa hukum Arya Saloka yang memberikan alasan mengapa Arya Saloka lagi-lagi tidak menghadiri sidang perceraiannya? Dan bagaimana dengan pernyataan dua saksi dari Arya Saloka yang kemarin dihadirkan dalam sidang? Benarkah keduanya pun juga mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane sehingga Arya dan Putri Ane memutuskan untuk bercerai? Selain itu, seperti apa juga Amanda Manopo yang tampak marah ketika mendapat pertanyaan dari netizen hingga ia pun tidak terima saat dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane. Dan bagaimana pula Arya Saloka yang mengungkapkan sejumlah target yang ingin diraihnya, seperti target di dunia perfilman hingga target untuk dirinya sendiri yang hanya diketahui oleh Tuhan dan teman-teman dekatnya saja. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru dari kisah rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane kembali tersaji di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 21 Mei 2025 kemarin, di mana agenda sidang kali ini pun adalah pembuktian dokumen serta mendengarkan keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan langsung oleh pihak penggugat, yaitu Arya Saloka. Usai menjalani sidang, kuasa hukum Arya, Nova Rizky Triputra, juga menyampaikan di sidang kali ini menjadi momentum penting untuk memperjelas duduk perkara yang selama ini masih menjadi tanda tanya publik. Kedua saksi yang dihadirkan diketahui merupakan teman dekat Arya. Mereka disebut telah lama mengenal sang aktor dan sedikit mengetahui seperti apa rumah tangga Arya bersama Putri Ane. Untuk itulah, dalam persidangan kemarin, majelis hakim pun mengajukan sejumlah pertanyaan mendalam kepada dua orang saksi tersebut seputar kondisi rumah tangga Arya dan juga Putri Ane, termasuk bagaimana interaksi mereka sehari-harinya dan bagaimana mereka menghadapi konflik. Menariknya, kedua saksi pun justru menyampaikan bahwa hubungan Arya dan Ane sejatinya masih terjalin baik, terutama demi kepentingan sang buah hati, meski keduanya pun seringkali cekcok, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah baik-baik. Hari ini kami telah selesai menjalani sidang pembuktian gugatan perceraian Mas Arya Saloka dengan Mbak Putri Ane. Alhamdulillah agenda pembuktian ada dua secara spesifik, yaitu bukti-bukti surat dan dokumen dan keterangan saksi. Keduanya telah selesai kita jalankan dan berjalan dengan baik. Setelah ini kami akan menunggu keputusan hakim atas proses gugatan perceraian Mas Arya Saloka dengan Mbak Putri Ane. Ya, saksinya ada dua orang. Yang pertama Mas Valen dan yang kedua adalah Mas Adi. Keduanya adalah kerabat dari Mas Arya Saloka. Keduanya juga teman baik dan sangat dikenal Mas Arya Saloka. Dia mengetahui atas situasi rumah tangga Mas Arya Saloka bagaimana, yang kurang lebih sama seperti yang telah saya sampaikan, kami sampaikan sebagai kuasa hukum sebelum-sebelumnya. Keterangannya kurang lebih sama. Ya, pertanyaan tadi ada yang diajukan, fokusnya banyak ke ke rumah tangga, ya artinya bagaimana Mas Arya Saloka hubungannya dengan Mbak Putri Ane hari ini.
kedua saksi menyampaikan hubungannya sangat baik-baik saja, berhubungan baik demi kepentingan anak, yang sebelumnya memang artinya ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya telah sempat ada percekcokan dalam rumah tangga, tapi akhirnya memutuskan secara baik-baik untuk berpisah secara baik-baik juga. Di depan para awak media, Adi pun mengungkapkan fakta, di mana mengaku sebagai saksi awal pernikahan Arya Saloka dan Putri Anne dan tahu bagaimana mereka memulai semuanya. Adi mengenal Arya sejak mereka terlibat dalam sinetron bersama pada tahun 2019 silam. Setelah itu, keduanya pun jarang terlibat proyek yang sama. Namun, tali persahabatan pun tetap terjalin. Sementara itu, Valen yang juga dihadirkan sebagai saksi mengungkapkan sisi lain dari kepribadian Arya. Menurutnya, Arya bukanlah tipe pria yang suka mengumbar masalah rumah tangga. Ia pun menambahkan bahwa Arya dikenal sebagai sosok pendiam yang memilih memendam banyak hal daripada membagikannya kepada orang lain, apalagi terkait masalah rumah tangganya. Kalau saya saksinya untuk gimana Arya menikah dengan Putri Anne, awalnya gimana, terus ya kayak gitu. Oh, Mas Arya tuh jarang curhat soal masalah rumah tangga, tapi ya tipis-tipis lah kelihatan dari sikapnya dia gitu. Oh iya, lebih pendiam. 2019 bareng sama Arya, setelah itu Arya kan syuting sinetron, habis itu kita jarang project bareng itu aja. Kita emang teman syuting FTV dulu dari 13, 14 gitu. 2011 itu udah sama Arya tinggal bareng satu kosan, terus ya sering main bareng, terus sering ya kalau lebaran kita pulang ke kampung ya masing-masing mampir-mampir gitu. Iya tadi di dalam ya tanya gimana hubungannya apa sama Arya gitu kan, terus ya saya teman, terus ya ceritain lah gimana prosesnya sampai menikah sampai akhirnya ya sekarang ini gitu. Saksian yang dikasih ya kenapa berpisah gitu. Ya karena ketidakcocokan aja. Baik lagi Arya nggak pernah cerita soal rumah tangganya, terus ya dia berusaha untuk menjaga aib-aibnya dia itu aja. Kalau dulu sih yang saya tahu memang cengengesan gitu, orangnya cengengesan ketika dia memang ada problem di rumah tangga aja. Jadi ya lebih banyak diamnya gitu, tapi lebih banyak ibadahnya. Ya sebenarnya dia kalau diem tuh lebih ke urusan rumah tangga sih hitungannya, tapi kalau sama kayak yang lain-lain sih biasa aja gitu, rame-rame aja. Cuma kalau disinggung soal rumah tangga aja dia pasti akan lebih diem, nggak mau jawab. Suka cerita nggak sih, atau mungkin dia suka nge-keep sendiri gitu, atau ada sharing-sharing? Kayaknya dia lebih tipikal nge-keep ya bro, dari dulu. Karena dia nggak mau ngumbar aib juga sih. Dia memang nggak pernah cerita soal kehidupan pribadinya gitu kan, kayak apalagi soal ya istrinya gitu loh. Jadi ya kita hubungannya kerja aja gitu, main kerja, kalau rumah tangga masing-masing. Ya. Tapi banyak dikait-kaitkan dengan sosok itu seperti apa mungkin? Menampik atau seperti apa sih? Saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin aja. Di tengah perhatian publik yang terus membesar, Arya Saloka pun diketahui kembali tidak hadir secara langsung dalam persidangan perceraiannya. Sebagai kuasa hukum Arya Saloka, Novel Rizky juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran kliennya pun bukan bentuk pengabaian, namun lantaran padatnya jadwal pekerjaan yang harus ia jalani. Sehingga Arya pun tidak bisa memenuhi permintaan untuk datang menjalani persidangan dan memberikan kuasa penuh kepada tim hukumnya untuk persidangan kemarin. Sementara itu, ketidakhadiran Putri Anne sejak awal proses persidangan juga turut menjadi sorotan. Namun, menurut Novel Rizky, hal itu pun bukan tanpa alasan. Karena dari awal, Putri Anne pun sudah menyepakati dan menyetujui. Proses perceraian ini pun berjalan secara baik-baik. Tidak ada perlawanan ataupun konflik dalam proses hukum. Dan untuk perkembangan sidang lanjutan, menurut Novel Rizky, sidang selanjutnya akan digelar pada 28 Mei 2025 mendatang yang digelar secara e-court, beragendakan pembacaan putusan langsung. Setelah ini akan dilanjutkan dengan putusan langsung dan bentuknya e-court.
Jadi nanti akan ada langsung putusan dan bentuknya e-court secara online. Tanggalnya tanggal 28 Mei. Ya harapannya kalau dari kami sisi kuasa hukum Mas Arya Saloka, kami memang menanggapinya secara profesional saja. Ketidakhadiran Mas Arya kan karena memang sudah diwakilkan oleh kami. Tapi kalau ketidakhadiran dari Mbak Putriana, harapan kami sampai hari ini tanggal 21 ya beliau menyepakati dan menyetujui proses ini berjalan dengan baik. Itu harapan kami. Mas, ya pasti setiap persidangan Mas Arya diminta untuk hadir. Cuman memang ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui karena padatnya jadwal beliau juga sedang ada promosi film baru dan sebagainya. Jadi sangat padat sekali hingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan. Ya, karena kesibukan saja, tidak ada hal lain yang serius atau bagaimana yang mungkin ditanggapi atau dimaksudkan lain. Jadi jangan multitafsir juga, semua baik-baik saja. Dia memang hanya padat sekali kesibukannya sehingga diwakilkan oleh kami para kuasa hukum. Di tengah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, publik pun terus menyoroti sikap Arya Saloka dan Putri Anne, di mana keduanya yang kini mulai terbuka namun tetap menyisakan tanda tanya. Saat ditemui tim intens investigasi belum lama ini, Arya Saloka pun terlihat santai, mengenakan pakaian kasual. Sang aktor pun hanya tersenyum ketika ditanya soal perceraiannya dengan Putri Anne. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, hanya senyum yang seolah menyimpan banyak cerita. Sikap diam itu pun justru menambah kesan bahwa Arya pun memilih menyikapi persoalan rumah tangganya dengan begitu tenang dan jauh dari drama. Di sisi lain, Putri Anne pun justru lebih terbuka. Dalam beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa dirinya dan Arya sama-sama move on. Tak ada lagi drama dan tidak ada lagi tarik ulur. Keduanya pun sepakat menjalin hubungan yang baik demi anak, dengan pembagian waktu yang adil dan saling menghargai. Namun, saat ditanya soal kemungkinan rujuk, Putri Anne pun menjawab tegas bahwa tidak ada keinginan untuk rujuk dan tidak ada niatan untuk kembali. Tak hanya soal hati, perubahan pun juga terlihat dari penampilannya. Bagaimana tidak, Putri Anne pun sempat menjadi perbincangan hangat warganet setelah tampil tanpa hijab dalam siaran live di media sosial. Dengan jujur dan belak-belakan, ia pun menyampaikan bahwa keputusan melepas hijab adalah bentuk kejujuran terhadap dirinya sendiri pasca berpisah dari Arya Saloka. Nah, it's okay lah guys. Ya udah lewat, biarkanlah berlalu. Aku biasa aja. Kalau aku biasa aja, kalian harusnya biasa aja. Gak usah marah-marah. Biasa aja, udah. Sama-sama move on juga. Jadi teman baik, ya kan? Kan gak apa-apa. Kan gak harus jadi suami istri, enggak. It's okay. Menjadi temen juga boleh. Sama masih baik-baik saja. It's okay. Enggak ada pembagian, aku mah ininya aja. Ya kalau bapak kayak sibuk banget kan diwajarkan ya. Kalau aku kan selalu ada tanggalan biasanya. Kayak misalkan tanggal berapa sekian aku ada endorsement, jam segini, tanggal sekian ada mau bikin video, jam segini gitu. Rujuk lu bilang rujuk. Gue di blok, apa yang rujuk, apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di blok, kagak rujuk tuh mereka. Tahu gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. AP-nya yang mau dirujukin. Gila ya. Gila banget, kayak gini-gini tuh gila, tau gak lo? Rujak kalau pakai sambal tak. Mbak, kenapa hijabnya dibuka? Kenapa Mbak udah cantik pakai hijab? Kali karena cerai sama Arya Saloka ya. Jadi ya menurut lo kenapa? Ya iyalah karena gue cerai. Kalau gue masih jadi bini dia ya gue pasti pakai lah. Tong.
Meninggalkan pengakuan dua saksi yang mengetahui atas situasi rumah tangga Arya Saloka, lantas seperti apa pula Amanda Manopo yang tampak begitu marah ketika mendapat pertanyaan dari netizen hingga tidak terima dituding sebagai orang ketiga di dalam rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Anne. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Seperti diketahui, Amanda Manopo kerap dikaitkan dengan keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne setelah kedekatan mereka dalam sinetron Ikatan Cinta yang memicu spekulasi dari publik. Chemistry yang kuat antara Amanda dan juga Arya di layar kaca membuat banyak penggemar menduga adanya hubungan spesial di luar syuting. Meskipun demikian, rumor dan spekulasi dari publik yang terus beredar membuat Amanda pun merasa tidak nyaman. Hal itu pun bisa terlihat dalam siaran live Amanda beberapa waktu lalu saat ia terlihat menjual produk jilbabnya. Ya, saat sedang menjual produk jilbabnya, Amanda pun tampak begitu kesal bercampur emosi lantaran tidak sedikit netizen yang bertanya di luar produk jilbab yang ia jual. Amanda pun menyebut pertanyaan netizen itu adalah pertanyaan sampah lantaran telah mengotori lapak jualan online-nya tersebut. Gak usah bahas-bahas yang gak perlu harus dibahas ya. Jawabin netizen berani kalau wartawan nanya baru diam. Ya udah gue jawabin, lo mau apa lo? Hah? Sama kan gue juga diam. Gue diapa-apain juga diam. Mau gue jawab yang mana? Lo kalau misalkan mau nyampa-nyampa, jangan nyampa di lapak gue sih. Lo nyampa sama orang yang sampah aja. Ya. Mau apa lagi? Jilbab di madu ada nggak? Atau jilbab pelakor? Maaf ya, di sini gue lagi mau jual hijab. Yang komen-komen kayak gitu, komen-komen sampah, nggak usah ikut-ikutan. Emang tahu apa lo? Gak usah dilihat. Sekali-sekali gue pengen ladenin deh orang-orang kayak gitu. Pengen tahu. Kan sama ini diam. Sama ini gue mau ngomong nih. Makanya tegas. Apa yang mau ditegasin? Gue jualan jilbab baik kok. Gue gak ada niat apa-apa. Jangan emosi. Biarin. Ayo kalau mau ngomong, mumpung dikit nih yang nonton nih. Mau ngomong apa? Blok aja tuh. Enggak usah di blok, biarin aja. Kasih pertanyaan-pertanyaan aja, gue jawabin semuanya. Ya, kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta memang sempat membuat publik pun terbuai. Chemistry mereka di layar kaca dinilai begitu kuat hingga banyak yang berharap hubungan itu pun berlanjut di dunia nyata. Atas hal tersebut, Amanda bahkan menyatakan keinginannya untuk melawan balik pihak-pihak yang terus menjodoh-jodohkannya dengan Arya Saloka. Menurutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Arya dan Putri Anne sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan, Amanda secara tegas merasa tidak terima dengan banyaknya pernyataan dari netizen yang menuding dirinya sebagai orang ketiga di dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne, apalagi dituding sebagai perempuan perusak rumah tangga orang lain. Dan beberapa waktu lalu, usai Arya Saloka resmi menggugat cerai Putri Anne, Amanda Manopo tampak mengunggah story terbarunya di media sosial yang mungkin saja postingan ini adalah ungkapan isi hatinya dari Amanda Manopo yang masih dihujani tudingan-tudingan miring. Ya, dalam unggahannya yang memperlihatkan mesin CT scan, Amanda pun tidak mau disangkut pautkan dengan apa yang saat ini tengah tersorot, lantaran dirinya pun tengah fokus pada kesehatannya. Aku lagi fokus sama kesehatan aku. Doakan bisa kembali prima seperti sebelumnya. Dan tolong jangan sangkut pautin apapun sama saya. Saya nggak ada urusan apapun. Tulis Amanda di unggahan story terbarunya.
gak bakal tenang hidup pelakor. Siapa ya? Pelakor yang mana? Ayo. Ayo, sini. Hah? Biarin aja, biarin aja gue bacain semuanya. Kalau pelakor, kalau misalnya dikatain pelakor, ngomongnya langsung aja. Siapa yang ngatain? Ada yang ngatain? Ya dia, ngomongnya langsung aja, di depan mata gue langsung. Gue ladenin, sekali-sekali biarin aja. Biar gue bantai, kesabaran gue udah habis nih kayaknya ini. Meninggalkan Amanda Manopo yang begitu marah saat dihujani pertanyaan dari netizen, lalu bagaimanakah Arya Saloka mengungkap sejumlah target yang ingin diraihnya? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah sorotan tajam publik atas kehidupan rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk, Arya Saloka pun tetap teguh untuk melangkah mengejar mimpinya. Ditemui tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu, aktor kelahiran Bali ini pun juga mengungkapkan sejumlah target yang ingin diraihnya di tahun 2025. Tanpa banyak basa-basi, Arya pun mengungkapkan ia masih sangat bersemangat untuk berkarya di dunia perfilman tanah air. Ia pun menyebut bahwa tahun ini ia pun ingin lebih serius menunjukkan kapabilitasnya sebagai aktor layar lebar, membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar idola sinetron, tetapi juga seniman sejati di industri film. Namun, ketika ditanya mengenai target dalam hal personal, Arya pun memilih untuk menjaga batas. Dengan ekspresi tenang, ia pun menjawab singkat namun penuh makna bahwa target untuk urusan pribadi cukup hanya dirinya, Tuhan, dan juga teman-teman dekatnya saja yang tahu. Sebuah jawaban yang seolah menjadi tameng, sekaligus penegasan bahwa ada ruang dalam hidup Arya Saloka yang tidak bisa dijamah oleh publik. Di balik gemerlap dunia hiburan dan sorotan kamera, ada sisi Arya yang ingin tetap ia jaga dalam diam, rapat, dan hanya untuk mereka yang benar-benar mengenalnya saja. Ya, target-target sesuatu itu saya nggak pernah membocorkan kepada orang lain sebetulnya. Itu biarkanlah saya yang tahu, karena tidak menjadi pemberitaan umum lah gitu. Apa yang mau saya capai, apa yang mau saya capai, apa yang lagi saya kerjakan gitu. Ya cukup orang melihat yang saya kerjakan di industri film kita aja lah gitu. Cuman di luar-luar itu apa yang saya kerjakan biar menjadi saya dan Tuhan dan teman-teman dekat saya yang tahu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.